Shalom, puji nama Tuhan. Kembali kita bertemu dalam ibadah online minggu ini. Biar bersama-sama kita mau memuji, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kami naikkan setiap syukur kami kepadamu Tuhan, sebab anugerah-Mu boleh selalu nyata dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan, buat pemeliharaan, kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan buat setiap kami. Biar Engkau mengajar setiap kami Tuhan, semakin hari boleh semakin cinta, semakin merindukan Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau memuji-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, namanya Tuhan menara yang teguh buat setiap kita. Amin saudara, haleluya. Kita naikkan pujian ini.
kami dalam lembah. Kami diam menantikan jawaban-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau selalu ada buat kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Ku tahu Tuhan selalu ada, tak akan pernah meninggalkan. Dalam gelap ku melihat Kaulah harapan. Dalam gelap kuasa
akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah 2-3 orang yang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Tuhan pakai hamba-Mu untuk menyampaikan pesan dari Tuhan, supaya kami semua boleh dibangun, dikuatkan, diteguhkan, dan kami boleh diubahkan melalui firman-Mu. Sehingga kami boleh semakin bertumbuh dan boleh memuliakan Tuhan melalui kehidupan kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang menjumpai Bapak Ibu kembali. Kiranya damai sejahtera, sukacita yang dari Tuhan senantiasa memenuhi kita. Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan judul Bahaya Ingin Kaya. Tentunya setiap orang ingin hidup bahagia. Dan biasanya orang mengukur kebahagiaan itu dari kehidupan yang mapan, pendapatan yang tinggi, juga dari banyaknya kepemilikan atau kekayaan yang kita punya. Karena kalau kita banyak uang berarti kan kita tidak kekurangan, kita bisa menyelesaikan banyak masalah, punya kuasa untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan kekayaan juga memberi rasa aman, memberikan rasa percaya diri yang lebih lagi, prestise, dan membuat kita lebih dihargai, lebih dihormati. Dan makanya inilah yang membuat banyak orang ingin jadi kaya. Kita lihat apa pandangan firman Tuhan mengenai hal ini. Kita baca dari 1 Timotius 6 ayat yang 9 dan 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Rupanya ingin kaya ini merupakan keinginan yang berbahaya, karena bisa menjerumuskan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus waspada akan hal ini. Ada 2 bahaya Bapak Ibu yang harus kita waspadai. Yang pertama adalah ketamakan. Dalam Lukas 12 ayat yang ke-15, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Firman Tuhan dengan jelas memperingatkan kita untuk waspada terhadap ketamakan atau keserakahan. Karena ini merupakan perilaku yang tidak baik di mata Tuhan. Orang yang serakah itu tidak pernah merasa puas, selalu merasa kurang. Serakah atau rakus ingin memiliki lebih dari yang dia butuhkan. Dan keserakahan atau ketamakan membuat kita tidak bisa bersyukur, punya keinginan yang tidak terbatas. Kalau kita membiarkan ketamakan ini menguasai hati kita dan menguasai hidup kita, ini membuat kita jadi terjerat dalam nafsu yang hampa dan mencelakakan, membuat kita tenggelam, mengalami kehancuran dan keruntuhan iman. Ada contoh Alkitab yang bisa kita pelajari mengenai hal ini, yaitu dari kehidupan Gehazi, bujangnya Nabi Elisa. Diawali dari Naaman, seorang panglima perang dari kerajaan Aram yang sakit kusta. Naaman ini mengunjungi Elisa, dan Elisa menyuruhnya untuk mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Naaman menuruti apa yang dikatakan Elisa ini. Dia mandi 7 kali, dan begitu dia bangun yang ke-7 kalinya,
tubuhnya seluruhnya tahir kembali. Kustanya hilang sama sekali. Dan Naaman langsung segera balik kepada Elisa. Dia ingin memberikan pemberian kepada Elisa sebagai tanda terima kasihnya. Dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 16, tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Elisa adalah hamba Allah yang tidak mengejar kekayaan. Dia mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada pemeliharaan Tuhan. Dan dia tidak tergiur dengan tawaran yang begitu banyak yang Naaman bawa untuk diberikan kepadanya. Padahal kalau Bapak Ibu tahu, Naaman itu membawa banyak sekali pemberian. Dia sudah siapkan sebelum dia mengunjungi Elisa. Ini tercatat dalam 2 Raja-Raja 5 ayat yang kelima. Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Bapak Ibu, 1 talenta itu sama dengan 34 kilo beratnya. 10 talenta perak berarti 340 kilo perak. 1 kilo perak murni harga sekarang tuh kisaran di 90 juta. Berarti kalau 340 kilo itu bernilai lebih dari 30 miliar. Dan Naaman juga bawa 6.000 shikal emas. 1 shikal itu senilai 11,5 gram. Jadi kalau 6.000 shikal itu sama dengan 69 kilo emas. Dan kalau harga emas 1 kilo itu 2,8 miliar, berarti dia membawa lebih dari 200 miliar. Di total kurang lebih 230 miliar, bahkan bisa lebih dari itu. Ini cash loh Bapak Ibu, cair. Dengan uang sebanyak itu, Elisa bisa hidup foya-foya, bisa keluar negeri, bisa beli properti yang begitu banyak, dan anak cucunya bisa terpelihara dengan luar biasa. Tetapi Elisa berhasil meluputkan diri dari pencobaan dan godaan ingin kaya. Dia berhasil luput dari jerat yang akan mengikatnya sebagai hamba uang. Berhasil luput dari nafsu yang hampa yang mencelakakannya sebagai seorang hamba Allah. Tapi beda dengan Gehasi bujangnya. Gehasi dalam 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-20, berpikirlah Gehasi bujang Elisa, abdi Allah. Sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman orang Aram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Gehasi memandang penolakan Elisa ini sebagai suatu kebodohan. Elisa melewatkan kesempatan yang baik dan menurut Gehasi itu adalah kesalahan yang sangat besar. Gehasi udah terlalu silau dengan banyaknya harta yang dibawa oleh Naaman. Dan dia menginginkan itu bagi dirinya sendiri. Mungkin aja dia merasa kurang sebagai seorang bujang. Mungkin dia tidak mendapat penghasilan yang tinggi. Mungkin dapatnya cuma pas-pasan. Dan dia juga mungkin aja punya kebutuhan dan punya angan-angan untuk jadi kaya. Jadi dia ingin memiliki lebih banyak. Lebih untuk dirinya sendiri. Tanpa sadar, Gehasi telah terjerat, terperangkap dalam ketamakan. Jadi dia cari akal bagaimana mendapatkan apa yang dia inginkan itu. Dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 22 dan 23 jawabnya, "Selamat, tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan nabi. Baiklah berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian." Naaman berkata, "Silakan,
ambillah 2 talenta. Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian. Lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehasi. Jelas sekali Gehasi main belakang, sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan Elisa. Dia bersiasat dan membohongi Naaman, memanfaatkan kebaikan Naaman ini demi kepentingan, keuntungan, dan keinginan pribadinya. Gehasi diberi 2 talenta perak dan 2 potong baju. Dalam pemikiran Naaman, itu akan diberikan kepada 2 orang dari rombongan Nabi yang datang ke rumah Elisa. Masing-masing dapat 1 talenta perak dan 1 potong baju. Tapi nyatanya Gehasi menipu Naaman dan mengambil semuanya itu bagi dirinya sendiri. Gehasi mengantongi kurang lebih 6 miliar loh Bapak Ibu. Dan Tuhan tidak berkenan dengan semuanya itu. Akhirnya sakit kusta itu berpindah kepada Gehasi. Gehasi kena kusta, seluruh tubuhnya putih seperti salju. Tuhan tidak berkenan kepada ketamakan atau keserakahan. Karena ketamakan membuat kita jatuh ke dalam cara-cara yang tidak benar. Ke dalam praktek-praktek yang tidak jujur, yang licik, penuh dengan intrik-intrik atau tipu-tipu. Ketamakan juga membuat hati kita tercemar, melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Membuat kita menjadi hamba uang. Dan di mata Tuhan, ketamakan atau keserakahan itu sama dengan penyembahan berhala. Ini dikatakan dalam Efesus 5 ayat yang kelima. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Kita tentu tidak mau disebut sebagai penyembah berhala, bukan? Karena itu kita harus hidup sebagai anak-anak Allah, anak-anak terang yang berbuahkan kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Lalu bagaimana caranya supaya kita terhindar dari yang namanya ketamakan ini? Yang pertama Bapak Ibu, kita harus takut akan Tuhan. Dalam Amsal 15 ayat 16, lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Lebih baik kita hidup sederhana disertai takut akan Tuhan. Sebab Tuhanlah yang akan mencukupi dan menyediakan semua yang dibutuhkan oleh orang-orang yang takut akan Dia. Daripada kita jadi kaya raya tapi selalu khawatir hartanya rusak atau berkurang, khawatir mungkin ditangkap KPK, khawatir atau takut kalau hartanya habis, hartanya diporotin dan sebagainya. Jadi kalau kita takut akan Tuhan, ini akan membuat hati kita melekat kepada Tuhan, menjaga perbuatan dan perkataan kita ini bersih dan benar di hadapan Allah. Yang kedua adalah dengan kita mencukupkan diri. Dalam Ibrani 13 ayat yang kelima, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Mari Bapak Ibu kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Seadanya aja. Dan kita tidak akan pernah merasa cukup kalau kita selalu melihat ke atas, membanding-bandingkan diri dengan orang lain, merasa iri dengan kekayaan orang lain. Dalam Pengkhotbah 5 ayat yang ke-19, setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya, dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Kita akan merasa cukup kalau kita bisa menikmati setiap pemberian dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Dan hal yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah bersyukur.
Dalam Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Belajar terus untuk selalu bersyukur kepada Tuhan atas pemberian, pemeliharaan yang Tuhan berikan pada kita. Jangan khawatir dengan semua kebutuhan kita. Semuanya pasti Tuhan penuhi sesuai dengan kasih karunia-Nya. Sebab kekhawatiran kita pun tidak bisa menambah sehasta pun dalam jalan hidup kita. Dalam Mazmur 103 ayat yang kedua, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Sesedikit atau sekecil apapun yang kita terima dari Tuhan, kalau disertai dengan rasa syukur, dengan ucapan syukur, itu akan menjadi berkat yang luar biasa melimpah Bapak Ibu. Ingat 5 roti 2 ikan, itu adalah sedikit, tapi begitu Yesus mengucap syukur atasnya, itu menjadi berkat yang berlimpah-limpah, bahkan bisa mencukupi untuk 5.000 orang. Ingatkan diri kita sendiri akan setiap kebaikan Tuhan. Dan bahaya yang kedua, kalau kita ingin kaya adalah cinta uang. 1 Timotius 6 ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Apa sih cinta itu? Cinta adalah perasaan suka sekali, merasa sayang, terpikat, menginginkan hingga merasa resah atau risau. Jadi kesimpulannya sederhananya, cinta uang itu kalau hati kita melekat, berpaut atau terikat kepada uang atau kekayaan. Dan inilah yang terjadi pada Gehazi. Dia telah terjerat dan jatuh kepada cinta uang ini. Dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 25 sampai 27, baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, "Dari mana Gehazi?" Jawabnya, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." Tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya." Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta, putih seperti salju. Uang yang didapat Gehazi itu, dia bisa beli banyak properti, ternak, kebun, ladang, bisa beli budak bahkan. Gehazi bisa menjadi orang kaya. Tapi penyakit kustanya Naaman harus dia tanggung. Pindah kepada Gehazi seumur hidupnya. Akar kejahatan Gehazi adalah cinta uang. Rasa cinta uang itu membuat seseorang itu tidak mau kehilangan, takut untuk melepas. Dan semakin banyak yang kita punya, semakin tidak rela kita kehilangan dan semakin berat kita untuk melepaskan. Takut berkurang, takut rugi, takut habis hartanya. Matius 6 ayat 21 berkata, "Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Coba selidiki dan jujur terhadap diri kita sendiri. Siapa yang lebih kita kasihi? Tuhan atau harta kekayaan kita? Dan siapa yang lebih kita takut untuk kehilangan, takut untuk dilepaskan? Tuhan atau uang kita? Mazmur 62 ayat 10, "Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya." Hanya satu cara supaya hati kita tidak melekat erat dengan harta kekayaan kita.
yaitu dengan memberi. Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kita tidak bisa mengumpulkan semuanya itu untuk kita sendiri, Bapak Ibu. Kita harus belajar berbagi, belajar memberi, belajar menabur. Dan firman Tuhan katakan semakin banyak kita menabur, semakin banyak pula kita akan menuai. Berkat Tuhan akan dicurahkan dengan berlimpah, sebab kita hanyalah saluran yang mengalirkan berkat dari Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita bukan pemilik berkat. Sekali lagi, kita hanyalah saluran berkat yang dari Tuhan. Kita harus berani untuk berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Berani untuk memberi bagi pekerjaan pelayanan Tuhan. Termasuk berani untuk setia membayar perpuluhan. Kalau kita memberi kepada orang lain, itu karena kita mengasihi sesama kita. Kita melakukan firman Tuhan bagian itu. Mengasihi sesama kita. Kita memberi apa yang bisa kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tapi kita membayar perpuluhan kepada Tuhan karena kita mengasihi Tuhan lebih daripada mengasihi harta kekayaan kita. Cinta kepada Tuhan lebih daripada cinta kepada uang kita. Ini akan melatih kita untuk tidak melekat kepada harta kekayaan kita, tidak terikat. Dan semakin baik kita mengelola hati dan mengelola kekayaan yang Tuhan berikan, maka semakin besar pula kapasitas dan kepercayaan Tuhan kepada kita. Percayalah, selama hati kita melekat pada Tuhan, Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap di langit, mencurahkan berkat-Nya atas kita semua sampai berkelimpahan. Jadi ingin kaya itu mempunyai dua bahaya ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah ketamakan, dan supaya kita terhindar dari ketamakan, kita harus takut akan Tuhan, mencukupkan diri, dan bersyukur selalu. Dan bahaya yang kedua adalah cinta uang. Dan supaya kita tidak terlalu terikat dengan uang itu sendiri, kita harus berani belajar memberi, menabur. Dan bahaya yang kedua adalah cinta uang. Dan supaya kita tidak terlalu terikat kepada harta kekayaan kita, kita harus berani menabur, berani memberi, termasuk bayar perpuluhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Biar firman-Mu ini boleh kami resapi, boleh kami renungkan Tuhan. Supaya kami boleh terhindar dari bahaya ketamakan maupun bahaya cinta uang. Biar hidup kami terus Tuhan melekat kepadamu, mengandalkan Engkau. Dan ajar terus kami untuk hidup di dalam takut akan Engkau. Sehingga kami boleh menjaga setiap langkah kehidupan kami untuk sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Ajar kami juga untuk mau memberi, untuk mau bersyukur untuk segala sesuatunya, dan mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan berikan. Kami percaya pemeliharaan-Mu sempurna atas kami Tuhan, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, biar firman-Mu ini Tuhan meneguhkan kami, menguatkan kami, dan mengajar kami untuk berdiri teguh, supaya kami tidak jatuh, dan kami boleh menikmati setiap kebaikan Tuhan dengan penuh syukur. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga bagi seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Biar Tuhan yang memberkati jemaat-Mu Tuhan. Tuhan yang mencukupi, Tuhan yang menyediakan segala yang diperlukan. Tuhan yang menjadi kekuatan, Tuhan yang menopang dalam setiap pergumulan. Tuhan yang memberikan jalan keluar bagi yang mengalami masalah. Terima kasih Tuhan. Kami percaya perlindungan-Mu
penyertaan-Mu yang luar biasa atas seluruh umat-Mu. Dan kami juga berdoa bagi bangsa kami Indonesia, biar Tuhan berkati dari setiap pulau, setiap penduduknya, pemerintahan yang ada, Tuhan berkati, berikan roh yang takut akan Engkau Tuhan, biar Indonesia boleh mengalami pemulihan yang daripada-Mu, mengalami kebangunan rohani, dan nama Tuhan boleh dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa bagi Gereja Betel Indonesia, Tuhan berkati, biar gereja-Mu dimanapun berada boleh menjadi terang, menjadi garam, dan menjadi berkat bagi semua yang ada di sekitarnya. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami berpisah, kami siap menerima berkat yang daripada-Mu. Mari Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kepada Tuhan, dan terimalah kasih karunia, anugerah, dan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih yang sempurna melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, juga penyertaan, perlindungan, pertolongan, kekuatan, dan kemenangan dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah semua berkat ini dan jadilah berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.